Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Nur Azizah dengan NIM 125192004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan pada UMKM Susi Catering yang sudah saya buat. Berikut untuk profil singkat UMKM Susi Catering. Susi Catering merupakan jenis usaha UMKM yang berdiri di bidang kuliner. Susi Catering menjual semua jenis makanan kecuali kue kering. Contoh makanan yang dijual Susi Catering itu seperti nasi box, tumpeng, nasi kuning, dan lauk pauk. Catering ini beralamat di Jalan Damai, Kota Depok, Jawa Barat. Usaha ini sudah beroperasi sejak tahun 2009 hingga saat ini, dan sudah banyak memiliki customer. Susi Catering ini tidak memiliki struktur organisasi, dikarenakan usaha ini merupakan usaha sendiri. Untuk sistem pencatatan keuangannya hanya menggunakan pencatatan sederhana, di mana pemilik hanya melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran di setiap harinya pada pembukuan usahanya. Dan untuk pembelian peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan, dilakukan saat barang sudah habis. Jadi pada pembelian bahan dan perlengkapan, hanya mengisi stok bahan dan perlengkapan yang telah habis pada setiap harinya. Kemudian di sini saya membuat kode akun. Ada aset, kewajiban, modal, beban, dan juga pendapatan yang sudah saya sesuaikan dengan laporan yang ada di UMKM Susi Catering ini. Berikut merupakan rekap transaksi yang dicatat oleh UMKM Susi Catering. Dapat diketahui bahwa pemasukan yang didapatkan dari hasil pendapatan jasa layanan pada UMKM Susi Catering ini yaitu sejumlah 23.230.000, dan pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan operasional yaitu untuk tagihan listrik dan pembayaran air sebesar 195.673.000. Kemudian untuk pembelian bahan dasar sebesar 16.932.548. Berikut merupakan pencatatannya. Kemudian setelah itu ada daftar perlengkapan yang digunakan untuk mencatat pembelian bahan habis pakai yang digunakan dalam kegiatan usaha yang habis terpakai. Dari hasil wawancara saya dengan pemilik usaha, perlengkapan yang dimiliki pada periode November 2023 yaitu sebesar Rp223.700.000. Di sini ada daftar peralatan, yaitu ada kulkas, freezer, kipas angin, blower, kompor, lemari perkakas, meja, blender, dan juga panci. Kemudian untuk penyusutan aset tetapnya, pada UMKM Susi Catering ini saya menggunakan metode garis lurus. Jadi kelebihan metode garis lurus ini yaitu karena lebih mudah digunakan serta lebih mudah dalam menentukan tarif penyusutannya. Untuk rumus metode garis lurus ini yaitu harga perolehan. Ini harga perolehan 1.200.000 dikurang nilai residunya. Kemudian setelah itu dibagi dengan umur ekonomis. Ini nilai residunya 10, kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 4 tahun. Kemudian di sini ada jurnal umum yang sudah saya buat dari hasil rekap transaksi pada UMKM Susi Catering. Di sini saya mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran di bulan November. Dapatkan hasil saldo pada posisi debit dan juga kredit yaitu senilai Rp39.606.298.000. Dari hasil jurnal umum ini kemudian saya posting ke dalam buku besar, dan penggolongan transaksinya itu dikelompokkan debit dan kredit setiap jurnal
dipindahkan ke dalam akun sesuai dengan urutan tanggal terjadinya transaksi dan disesuaikan juga dengan akun COA-nya. Untuk buku besarnya seperti ini. Kemudian setelah itu ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo ini merupakan kertas yang menggambarkan nama akun dan saldonya antara debit dan kredit. Kemudian pada kolom debit dan kredit ini disesuaikan dengan saldo akhir yang ada di akun-akun yang terdapat di buku besar. Penjurnalan pada UMKM Susi Catering ini, jumlah saldo pada posisi debit dan juga jumlah saldo pada posisi kredit ini sama atau juga balance. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini digunakan untuk mengupdate saldo dari akun-akun perusahaan yang kemungkinan memerlukan penyesuaian sebagai akibat prinsip pada accrual basis. Di sini ada transaksi penyesuaian pada tanggal 30 bulan 11, yaitu mencatat penyusutan peralatan untuk bulan November 2023. Kemudian ada saldo perlengkapan akhir sebesar 1 juta. Di sini ada jurnal penyesuaiannya, yaitu yang pertama ada beban penyusutan peralatan sebesar 1.940.625. Kemudian di kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan dengan total yang sama. Kemudian juga ada beban perlengkapan senilai 918.700 pada perlengkapan. Kemudian ada beban penyusutan bangunan senilai 3.500.000. Kemudian untuk akun kreditnya yaitu akumulasi penyusutan bangunan dengan total yang sama. Setelah itu ada neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup ini untuk menampilkan hasil akhir pada akun yang timbul akibat adanya penyusutan. Jadi perhitungan saldo ini digunakan pada periode dan telah diposting ke dalam buku besar. Setelah dilakukan penyesuaian dan penyusunan neraca saldo, didapatkan informasi perubahan jumlah neraca saldo pada periode November 2023 yaitu senilai 181.498.700 juta. Untuk posisi debit dan kreditnya sama. Kemudian yaitu ada laporan laba rugi. Berdasarkan hasil penyusunan laporan laba rugi pada UMKM Susi Catering ini, pendapatan disajikan pertama kali dengan total Rp23.145.000. Setelah itu diikuti dengan beban-beban lainnya, di mana selisih akan menghasilkan informasi apakah perusahaan mendapatkan laba atau mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya. Di sini untuk total bebannya itu senilai 7.154.998, sehingga usaha Susi Catering ini memiliki laba sebesar Rp15.992.000. Jadi pendapatan jasa dikurangi dengan total beban, kita mendapatkan laba sebesar 15.992.000. Kemudian di sini ada yang terakhir ada laporan posisi keuangan dengan jumlah nilai aset yang harus sama dengan jumlah liabilitas dan juga ekuitas.
Jumlah liabilitas dan ekuitas pada UMKM Susi Catering ini yaitu senilai Rp163.462.452 dan yang terakhir ada rangkuman yaitu atau CALK. Di sini ada kas yang dimiliki oleh UMKM Susi Catering ini sebesar 17.303.77.000. Untuk akun piutang, Susi Catering ini belum memiliki akun piutang. Kemudian untuk aset tetapnya yaitu senilai Rp125.808.125.000. Untuk kewajiban, Susi Catering ini belum memiliki utang usaha. Kemudian untuk pendapatannya yaitu senilai Rp23.145.000 dan untuk bebannya senilai Rp7.154.998.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.